Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto, teman-teman. Karena ini akan menjadi minggu yang besar untuk market kripto sendiri. Jadi kita akan bahas lebih lanjut ada apa sih sebenarnya. Lalu kita akan lihat secara outlook dari Bitcoin sendiri, teman-teman. Dan nanti saya akan masuk juga mengenai salah satu campaign yang kalian harus garap, teman-teman, yaitu dari Flipster yang nanti kita akan bahas di video ini, ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu, baru kita membahas market kripto. Oke, bagaimana pergerakan market ya? Karena kita udah end, ini minggu yang baru juga. Saat ini Bitcoin sedikit mengalami penurunan dalam time frame short term, ya, dalam 4 jam terakhir dia ada sedikit penurunan. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi, teman-teman. Saya udah ada beberapa analisanya mengenai Bitcoin sendiri. Tapi kalau kita lihat dari 24 jam terakhir, relatif market mungkin cukup bagus ya, ini 1% kenaikannya. Ada beberapa tren baru, Pancake Swap ini mengalami kenaikan cukup signifikan, itu sekitar 37%. Ada Binary X yang mengalami kenaikan 36%. Ada Kronos, OKB, Theta, dan beberapa kripto lainnya juga yang mengalami kenaikan. Tapi ya overall sebenarnya rata-rata sideways lah, mungkin 3-4% kenaikannya untuk altcoins. Kalau untuk penurunan masih ya, Picoin mengalami penurunan dan beberapa kripto lainnya juga, tapi nggak terlalu dalam sih ya. Secara Fear and Greed Index kita di area Fear seperti biasa, ini masih cukup choppy, market kurang jelas juga, makanya saya mau share juga mengenai campaign yang nanti saya akan share ya dari Flipster ya nanti di video ini. Jadi masih Fear juga. Kita coba lihat kenapa ini menjadi minggu yang penentuan juga sih sebenarnya, yaitu adalah dari upcoming events ya. Ya, dimana di minggu ini akan ada, khususnya di Rabu ya. Rabu ini FOMC dan Powell speech. Tapi Rabu ini kalau kita lihat dari Bloomberg Economic Calendar gitu ya, ini tepatnya itu Kamis pagi, Kamis dini hari sebenarnya ya. Kamis dini hari jam 1 pagi. Jadi ini akan penting sekali ya, Fed interest rate decision. Jadi keputusan suku bunga dari The Fed sendiri. Apakah The Fed akan stay atau pause gitu ya, apa dia akan cut sebenarnya. Tapi mungkin bukan keputusannya yang menjadi main highlightnya gitu ya. Kalau menurut saya nanti akan menjadi main highlightnya, kembali lagi, itu adalah press conference-nya. Orang-orang mau tahu bagaimana si Jerome Powell melihat keadaan ekonomi saat ini. Itu yang lebih penting, teman-teman ya. Apakah dia akan hinting atau kasih sedikit lah bocoran gitu ya, apa yang akan dilakukan di bulan depannya, khususnya di FOMC meeting berikutnya di bulan Mei, apa gitu. Itu yang akan menjadi real deal-nya gitu. Itu yang akan orang-orang tunggu-tunggu ya. Lalu akan ada juga interest rate projection, atau ini bisa dikatakan dot plot. Ini juga akan penting. Dot plot ini akan menggambarkan The Fed ini akan melihat outlook suku bunga dalam beberapa bulan dan beberapa tahun ke depan itu seperti apa. Contohnya seperti ini ya. Jadi setiap lingkaran ini adalah the Fed members. Setiap Fed members nih, satu lingkaran ini adalah satu orang ya. Lalu ini estimasi mereka masing-masing, tapi ini anonim semua ya. Nanti kita mungkin akan bahas setelah memang FOMC udah terjadi juga, atau kalau nggak bahas ya saya bahasnya nanti di community. Jadi pastikan kalian udah join community Michael Wyan mau di Discord ataupun di Telegram. Kalian bisa join, semua ada di deskripsi ya. Ya kira-kira itu aja untuk main highlightnya gitu ya. Kalau kita lihat dari saat ini, kemungkinan memang The Fed ini akan pause ya. Jadi kalau judging untuk market reaction, harusnya nggak akan terlalu volatile. Ini orang-orang mungkin udah cukup expected, oh The Fed ini akan pause karena 99%, teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat nanti di bulan Mei, bulan Juni, ini akan menjadi faktornya. Saat ini 76% bilang pause, 24% bilang akan cut suku bunga. Kalian bisa lihat dari sini, 425 ini jadi 400, jadi turun 25. 25 ini adalah 25 basis point, jadi turun 0,25%. Tapi di bulan Juni, ini baru ada kemungkinan bisa cut 56%. Nah, tapi orang-orang mau tahu, Jerome Powell itu tone-nya seperti apa sih gitu ya, sebagai ketua dari The Fed. Nah, itu yang dia akan share di misalnya di press conference-nya,
khususnya jam setengah 2. Jadi kalian perhatikan ya, jam 1 boleh lihat dulu gitu ya, tapi jam setengah 2 pagi itu sebenarnya yang akan menjadi titik momennya gitu. Biasanya market itu volatile di situ ya. Kira-kira itu save the date Maret 20 ya. Jadi ini lalu kita akan ada membahas beberapa update dari market, dimana market karena choppy ya, orang-orang bisa nge-track nih. Salah satunya ini ada orang yang buka Bitcoin sama Ethereum short, teman-teman ya. Kenapa ini kita highlight di video ini? Karena bisa dikatakan value-nya itu cukup besar, 414 juta dolar gitu. Dan ini cukup menjadi hot topic karena orang-orang lagi mencoba untuk mau liquidate si Bitcoin short ini, karena likuidasinya itu di 86 ribuan. Ini kalau misalnya teman-teman yang trading futures pasti udah ngerti, oh likuidasi di 86 ribuan, jadi mau di hunt istilahnya, mau dikejar ya. Tapi pastinya ya dia bisa tinggal tambah collateral dan lain-lain, nanti liquidasinya bisa naik gitu. Tapi kalau untuk saat ini kira-kira seperti ini gitu. Jadi ini yang dilihat, ada apa sih, apakah dia tahu sesuatu, kenapa dia open short gitu. Lalu nextnya juga MicroStrategy membeli Bitcoin lagi gitu ya, 130 Bitcoin di harga 83 ribuan. Nah, sebelum kita masuk ke Flipster One Week 1 Million, ini akan menjadi best campaign so far sih kalau menurut saya ya. Ini kalian harus garap ya. Saya jarang nge-push campaign-campaign seperti ini, tapi ya karena ini benefit kalian banget, apalagi dengan situasi choppy seperti ini, market lagi konsolidasi. Jadi kalau misalnya kalian yang nge-hold USDT secara khususnya, ataupun USDC sih sebenarnya, kalian nanti tinggal convert aja USDC ke USDT gitu ya. Kalian bisa join launch pool ini ya, yang akan saya jelaskan nanti di video ini. Tapi overall, kalau kita lihat Bitcoin, kembali lagi disclaimer on and do your own research ya teman-teman semuanya. Kalau kita lihat Bitcoin, ini saya udah sempat share. Strukturnya sebenarnya kita lagi cukup menarik teman-teman. Jadi kalau saya pribadi akan melihat di area kisaran 84 ribuan, 85 ribu. Ini saya udah share di teman-teman community duluan. Jadi kalau kalian yang mau dapat update duluan ya join gitu ya, karena free juga untuk yang di Telegram. Nah, kira-kira di area inilah 84 ribu, bahkan bisa tes ke 85 ribu. Bahkan kemarin kalau kita lihat hari Minggu ya, ini sempat ada istilah nge-spike dikit gitu. Ada apa nih jam 11 pagi tiba-tiba Bitcoin naik sampai 85 ribu. Ya ini akan menjadi, ini istilahnya seperti liquidity grab gitu. Dan menurut saya ini bisa di testing kembali di area kisaran ini 84.500. Tetap memang saat ini 84.500 akan menjadi key points lah gitu ya. Agak ada resistance-nya di sini. Nah, tapi kita lihat nanti momentumnya gimana. Kalau misalnya dia bisa breakout ternyata, atau bahkan bisa breakout dari trendline ini ya, trendline ini dibuat, ini akan cukup menarik sebenarnya untuk Bitcoin sendiri. Bahkan possible untuk testing mungkin sampai area 86.000 sampai 87.000. Istilahnya kalau saya lihat ya, ini lebih karena nanti short term relief rally kalau memang itu terjadi. Tapi kalau misalnya ada breakdown, ya hati-hati, itu akan menjadi invalidasi level. Ya kembali lagi kita ada invalidasi levelnya. Kalau saya lebih lihatnya di area kisaran 80.000 ya, karena ini area psikologisnya. Ya, jadi overall itu aja untuk Bitcoin, nggak terlalu banyak teknikalnya karena harganya juga cukup choppy teman-teman. Tapi memang lagi di situasi seperti ini ya, kita garap aja campaign-campaign yang ada. Contohnya yang Flipster ini gitu ya. Nah, dia apa ini? Sebenarnya saya udah sempat jelaskan di video saya sebelumnya, persis sebelumnya lebih detailnya. Ini adalah istilah kalian nge-stake USDT gitu ya teman-teman. Flipster ini adalah sebuah exchange kalau kalian yang nggak tahu ya. Kalian bisa download nanti mau di Play Store bisa, di App Store bisa. Saya taruh linknya di deskripsi aja semuanya teman-teman. Nah ini saya ada sempat jelasin di video yang ini. Oh di video ini bisakah crypto bounce? Jadi kalian bisa cek aja untuk detailnya. Nah caranya gimana? Caranya kalian bisa nge-stake USDT kalian at least 1 USDT, tapi maksimumnya itu 50.000. Jadi menarik banget 50.000 ya. Lalu syaratnya sebenarnya adalah kalian harus trading 50.000 dolar volume. Dan saya jelaskan ya, 50.000 dolar volume sebenarnya ini nggak susah. Bahkan nanti saya akan langsung demonstrate aja teman-teman bagaimana cara dapat 50.000 dolar volume gitu. Lalu yang ketiga adalah di sini. Karena teman-teman ya saya rasa rata-rata di sini mungkin belum ada Flipster juga, dan kalau kalian tertarik kalian bisa gunain bonusnya ini gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian user Flipster yang belum pernah deposit
Ya, dan sekarang kalian baru deposit, made a first deposit setelah bulan Maret. Jadi baru deposit setelah bulan 1 Maret gitu ya. Kalian akan dapat staking multiplier 5 kali. Ini worth it banget teman-teman. Ya, dapat 5 kali. Kalau kalian VIP users 3 kali, bahkan lebih besar dari VIP. Jadi dia lebih dahuluin new usernya. Nah, caranya gimana? Gitu. Caranya kalian buka Flipster, mau kalian di apps bisa, mau di web bisa, tapi di sini saya akan demonstrate menggunakan web, oke? Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalian buka halaman launch pool, ya di sini ada launch pool. Lalu di sini, karena launch pool ini adalah launch pool USDT istilahnya. Jadi dia akan membagikan 1 juta USDT sama ada ekstra 100.000. Tapi ini position airdrop. Saya udah jelasin di video sebelumnya yang tadi saya highlight. Nanti mungkin saya taruh di deskripsi aja. Kalau kalian mau tahu lebih detail juga gitu ya. Periode campaign ini hanya 1 minggu. Ingat ya, hanya 1 minggu. Jadi kalian cuma harus staking 1 minggu dari tanggal 17 Maret sampai 24 Maret. Ya, baru mulai, masih tersisa 6 hari 11 jam lagi. Dan kalian kalau staking saat ini, kalian mendapatkan annual percentage return-nya itu kisaran 58%. Ya, tapi 58% ini untuk yang normal. Kalau teman-teman tadi yang saya sempat bahas di awal, kalian ambil 5 kali dapat bonus, ya berarti kalian tinggal kaliin 5 aja. Itu adalah annualnya. Lalu kalian bagi 52. Ya, kenapa bagi 52? Karena 52 minggu. Jadi kalian mendapatkan return mungkin kisaran 5%-an gitu. Jadi dari mana lagi seminggu bisa generate 5% gitu. Ya, kalau kalian taruh 10.000, ya kalian bisa dapat 5% dari 10.000. Kalau 50.000 ya 5% dari 50.000. By the way, kalau bisa kalian yang download Flipster, jangan lupa gunain kode saya ya, FlipWayan kalau kalian yang mau aja. Nah, udah ada kisaran 47 juta yang stake USDT-nya. Jadi ya, saya rasa ini udah cukup besar juga. Orang-orang mungkin udah taruh juga, istilahnya ya cukup trustworthy lah gitu ya. Flipster itu bahkan di back oleh Presto Labs juga. Kalian bisa cek background Flipster sendiri kalau misalnya kalian mau melakukan due diligence ya. Nah, tapi caranya gimana? Gitu. Caranya, let's say di sini ya, saya tutor ya. Kalian buka launch pool gitu ya. Di sini kalian buka stake ya, stake. Lalu kalian stake berapa? Di sini saya ada 5.400, let's say 5.400. Saya stake misalnya, saya stake 5.000 aja deh. Ya, saya stake 5.000, confirm ya. Staking completed 5.000 stake. Jadi di sini langsung kelihatan 5 use stake ya. Jadi saya punya staking itu kisaran 5.000 USDT. Ya, kalau mau unstake bisa unstake, tinggal unstake aja, tapi rewards-nya jadi 0 ya. Tapi kalau kalian mau nambah, bisa nambah, tinggal nambah lagi sisanya. Nah, kenapa saya sisain? Karena sisanya ini saya akan gunakan untuk generate volume. Kembali lagi, salah satu syaratnya adalah kalian harus trading 50.000 dolar USDT. Nah, gimana cara generate volume? Cara generate volume adalah kalian buka trade, terus kalian ke perpetuals. Karena Flipster ini adalah perpetual exchange, ya, market crypto. Jadi gampang untuk generate volume. Di sini saya ada 488 USDT. Bahkan sebenarnya yang saya butuh hanyalah 250. Jadi leverage-nya memang 100 kali ya, jangan ngikutin, tapi ini memang kita buat farmingin volume aja teman-teman. Ya, bisa di satu time frame 1 menit atau 5 menit gitu ya, karena benar-benar fokus kalau saya generate volumenya aja. Ya, margin misalnya 250 gitu. Jadi kalau kita kaliin 250 kali 100 itu berapa? 25.000 dolar. Ya, kalian open posisi, lalu kalian close posisi itu udah jadi 50.000. Simpelnya gitu. Tapi let's say kita memastikan biar itu di atas 50.000. Jadi mungkin saya taruh 260 deh, gitu ya, 260. Terus tinggal misalnya ini kayak turun mau short gitu ya. Short dulu, memang ada minus, tapi kalian bisa lihat minus 2 bisa langsung full close aja. Close, minus 4 jadinya. Nggak apa-apa karena Flipster itu bisa dikatakan zero fee. Jadi benar-benar itu rugi spread aja, teman-teman. Ya, rugi spread. Kalian pastikan ini udah ke trade. Nah, nanti kalian balik lagi ke area launch pool kalian, ya. Karena kalian udah trading, kalian buka launch pool kalian. Di sini nanti akan muncul trading volume-nya kita. Ini belum muncul karena belum ke update, teman-teman. Tapi saya bisa kasih tahu contohnya. Nah, ini ya, di sini saya stake misalnya 50.000 dolar USDT, you stake 50.000 dolar, lalu multiplied by 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena ini kalau misalnya kalian first depositor, kalian akan mendapatkan 5 kali bonus gitu. Lalu trading volume udah keluar nih 58.600 USDT. Jadi ini udah eligible istilahnya dengan kalian trading di atas 50.000 dolar.
Dan selama periode ini kalian cuma harus trading 50.000 dolar aja. Langsung kalian accumulate rewardnya. Oh, udah nih, langsung ke multiplied 52.000. Tapi sayangnya saya punya multiplication itu hanya 1 kali karena saya udah user yang cukup lama di Flipster gitu. Tapi ya kalau kalian yang baru bisa register pakai Flipwire, kalian bisa daftar terus kalian bisa dapat 5 kali bonus ya. Jadi kira-kira ini gitu ya. Kalian bisa lihat terms and conditionnya di bawah. Nanti rewardnya kalau nggak salah di distribusi itu 28 Maret. Auto distribusi. Nanti kalian bisa unstake langsung setelah periode stakingnya berakhir dalam 6 hari 10 jam lagi. Ya, jadi mungkin ini aja. Kembali lagi disclaimer and do your own research untuk setiap analisa-analisa di video ini, teman-teman. Dan ya, itu aja video dari saya. See you all in the next video. Bye-bye.